Selamat pagi. Hal yang paling menyebalkan dalam proses kredit itu adalah kredit yang melalui calo. Aduh, itu yang bikin kehidupan gua hampir hancur. Jadi teman-teman UMKM, teman-teman semua, lu semua, Bapak Ibu yang mengajukan kredit, yang pengen mengajukan kredit KUR atau kredit usaha lain terserah. Please jangan melalui calo atau komisioner atau apapun itulah ya. Karena apa? Pertama, kenapa Bapak Ibu melalui calo? Pertanyaan saya apa coba kenapa? Pasti nggak pede ngajuin kredit. Padahal kita itu di perbankan kalau memang sudah sesuai kita nggak ragu kok ngasih kredit. Makanya nggak usah melalui calo. Intinya kalau melalui calo pasti nggak pede ngajuin, ya nggak? Kenapa nggak pede ngajuin? Pasti ada data yang disembunyikan. Apapun itu datanya ya. Dan gue udah nemuin banyak hal, nemuin banyak calon yang mau peminjam yang melalui calo pasti ada masalahnya. Dan kurang ajarnya, nah ini kurang ajarnya nih, banyak calo-calo yang memanipulasi data demi goalnya kredit. Ya bisa dibilang pembobol sih. Ada yang pakai figur buat tanda tangan perjanjian kredit, atau kartu keluarganya dipalsukan, KTP-nya palsu. Gue nggak ngerti lagi gimana caranya dapat KTP palsu tapi terdaftar, bingung gue juga. Ada yang rekening korannya dibatikin. Nah, batik ya, batik itu bukan cuma pakaian ya nggak, rekening koran juga bisa dibatikin, dibikin batik, tau nggak, dibikin ya tulis tangan, artinya bahasa ininya lah, bahasa inilah ya, dibikin-bikin ya enggak, demi goal. Artinya apa? Memang pada saat pengajuan ya calon peminjam ya nggak pede dengan kondisi dia, sehingga banyak hal yang dimanipulasi. Dan tahu tidak, kalau sudah manipulasi itu udah ke ranah penipuan. Nantinya ada implikasi hukum lain yang akan ditindak kalau ada ranah penipuan. Misalkan orangnya ternyata bukan yang itu, terus rekening korannya sebenarnya saldonya misalkan cuma 500.000, dibikin 50 juta. Pasti itu kalau pakai calo pasti gitu. Pasti ada yang disetting, pasti ada yang dimanipulasi. Kartu keluarga dibikin, KTP dibikin. Dan yang rugi siapa? Pertama, yang paling rugi adalah yang minjam. Kenapa? Biaya permohonan kredit jadi selangit ya nggak? Padahal provisi KUR misalkan cuma 0,25%. Administrasi berapa? Pengikatan tarif berapa? Asuransi berapa? Karena melalui calo. Calonya nggak tanggung-tanggung, minta 10%, 20% dari pencairan. Luar biasa kan? Yang rugi siapa? Yang minjem lah. Calo mana mau mikirin gitu. Oh, toh dia juga nggak ngangsur. Ya nggak? Yang ngangsur kan Bapak Ibu semua. Dengan uang yang diterima jauh lebih sedikit, tapi kredit tetap besar. Bang tahunya kan Bapak Ibu yang nerima kreditnya. Emang Bapak Ibu bisa ngindar, Pak, saya sebenarnya buat fee buat si Bapak itu calonnya sekian persen, Pak. Ya itu orang Bang nggak mau tahu. Ya Bapak Ibu udah terima uangnya, ya harus ngangsur kan gitu bahasanya ya. Harus dibalikan ya nggak? Karena di bank juga bukan duit bank itu. Itu duit nasabah yang nabung ya. Itu yang pertama yang dirugikan adalah yang minjam. Terus yang kedua yang dirugikan adalah pihak banknya. Jelas pihak banknya banyak, atas nama institusi banknya, atas nama yang ngusulinya juga, pengusulnya, kasihan analis kreditnya, mantrinya, AO-nya, RM-nya, RO-nya yang kena salah karena dibilang manipulasi, ikut serta, padahal mereka juga sebenarnya nggak sengaja, misalkan karena tertipu. Banyak yang dirugikan. Maka Bapak Ibu semua yang mau minjem kredit usaha, jangan pakai calo, udah pakai sendiri aja apa adanya. Lebih baik apa adanya, tepat guna, tepat sasaran, tepat angsuran kan gitu. Jadi sehingga tidak ada hal-hal yang dimain-mainkan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena yang pakai calo rata-rata nyesel sih. Wah, uang saya terima cuma segini. Wah, mana kita tahu, kata banknya kan. Ibu udah terima misalkan ibu 100 juta ya udah kita kasih kan gitu kan.
potong biaya sih. Tapi nggak ada biaya calo di perbankan, nggak ada ya. Makanya hindarin ya pakai calo tuh, untuk minimalisir yang pertama biaya, juga untuk minimalisir unsur penipuannya ya nggak. Pasti ditipu, pasti dianeh-anehkan. Ganti figur, ganti rekening koran, ganti KTP, ganti kartu keluarga, ganti NPP, semua diganti. Ya, manipulasi itu namanya ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan pagi ini. Semoga teman-teman semua jangan terjebak oleh rayuan ya. Kalau mau kredit ya datang aja ke bank ya. Apa adanya, bicara apa adanya sama marketingnya, sudah gitu aja. Nggak usah aneh-aneh. Disetujuin syukur, enggak juga gimana lagi. Ya, emang belum disetujuin. Kalaupun disetujuin ternyata diturunin, ya sudah terima dulu. Kan lebih baik daripada tidak. Dan suatu saat kalau usahanya berkembang kan bisa top up juga. Oke. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat pagi.